Halo semuanya, balik lagi bareng Tayuga Channel. Di kesempatan kali ini aku mau ngerangkum sebuah film horor yang paling ditunggu-tunggu nih. Apalagi kalau bukan Indigo. Film besutan Rocky Soraya ini menceritakan tentang kisah kakak beradik yang memiliki kelebihan, yaitu bisa melihat makhluk tak kasat mata alias Indigo. Namun karena kelebihannya itu, mereka diincar oleh iblis terkejam yang berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Indigo dibintangi 2 bintang top, yaitu Amanda Manopo dan Aliando Syarif. Tapi mohon maaf ya, karena gak bisa ngasih full movie-nya, jadi langsung saja simak alur ceritanya sekarang. Berlatar di kota Bogor pada tahun 2006, seorang wanita paranormal bernama Sekar didatangkan oleh sepasang suami istri ke rumahnya yang megah. Mereka bermaksud meminta pertolongan Sekar untuk menolong anaknya yang bernama Zora. Ibunya Zora yang bernama Mira bilang, Zora sering berbicara dan bermain dengan teman khayalannya yang dijelaskan sebagai seorang wanita mengandung bernama Widuri. Namun Zora adalah seorang anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan dia suka melukis. Dipertemukanlah Sekar dengan Zora yang saat itu sedang bermain dengan Widuri. Seketika itu, Sekar mengatakan bahwa Zora adalah seorang anak indigo, sama seperti Sekar sendiri yang juga memiliki indera keenam. Demi membuktikan hal itu, Sekar tak segan mengikuti Zora bermain petak umpet dengan Widuri. Mereka lalu mencari sosok astral tersebut menuju ke lantai 2, di mana di sana ada kamar Zora. Zora yakin bahwa Widuri ada di dalam kamarnya. Di kamar itu Sekar menemukan sebuah lukisan wanita hamil yang diduga adalah wujud dari Widuri. Tiba-tiba Zora ditarik oleh entitas tak kasat mata masuk ke dalam kamar gelap yang ada di belakangnya. Didobraklah kamar itu oleh ayah Zora yang bernama Wisnu. Di situ Zora merintih kesakitan dengan perut yang terluka parah. Sekar mengatakan bahwa sosok astral itu ingin masuk ke dalam tubuh Zora. Khawatir dengan keselamatan sang anak, Pak Wisnu meminta agar Sekar menutup kelebihan Zora dan juga menghapus semua ingatannya selama menjadi anak indigo. Cerita berjalan 13 tahun kemudian di Jakarta. Seorang pemuda bernama Aksa yang diperankan oleh Aliando Syarif terlihat sedang meeting dengan atasannya yang bernama Pak Yudi. Aksa sendiri adalah tunangan Zora yang kini telah dewasa dan menjadi pelukis terkenal. Bahkan memiliki galeri sendiri yang diberi nama Zora Art. Selain melukis, Zora yang diperankan oleh Amanda Manopo juga menyukai seni patung. Dia memiliki sebuah patung berbentuk wanita bersanggul dan wajah diplamir yang kata orang-orang patung itu bisa hidup di malam hari. Dan katanya warna merah di bibirnya diberitakan berasal dari darah seorang wanita Jawa. Namun Zora tidak percaya dan anti tahayul. Siang itu Aksa menemui Zora di galerinya. Di situ Aksa bilang bahwa dia akan pergi ke Surabaya menjalankan proyek atasannya. Tapi Zora melarang, bahkan meminta agar Aksa segera keluar dari perusahaan itu. Karena menurutnya Pak Yudi dan direktur lain yang merupakan tangan kanan orang tua Zora adalah orang yang rakus. Zora tidak mau jika sampai Aksa terjerat oleh rencana mereka yang melakukan segala macam cara demi perusahaannya. Apalagi Zora dan Aksa juga sudah merencanakan pernikahan mereka 5 bulan lagi. Tiba-tiba Zora mendapatkan telepon dari sekolah adiknya yang bernama Ninda. Kepala sekolah Ninda bilang katanya bocah SMP itu sudah 4 hari tidak mau masuk ke kelasnya. Katanya Ninda selalu diganggu saat mencoba fokus belajar. Di setiap malam ada orang yang mendatanginya dan selalu mengganggu ingatannya. Bahkan saat dia terbangun di UKS, Ninda begitu histeris berlari mencegah agar bus sekolah yang akan pergi study tour gagal berjalan. Malam harinya Ninda mencoba bercerita pada sang kakak tentang suara-suara yang dia dengar. Bayangan melintas di hadapannya dimanapun dia berada. Dan belakangan ini, Ninda sering melihat ada wanita yang berdiri di pojok kamarnya. Tapi Zora sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan sang adik. Dia hanya mengira itu hanya karena penyakit skizofrenia yang diidap oleh Ninda. Ninda terus berusaha meyakinkan sang kakak dengan mengingat kejadian yang merenggut nyawa orang tuanya 1 tahun yang lalu. Di mana waktu itu, Zora, Ninda dan orang tuanya hendak pergi dengan menaiki mobil. Tiba-tiba Ninda berteriak histeris meminta papanya menghentikan mobilnya. Karena tak menghiraukan apa yang diminta oleh Ninda,
Benar adanya, mobil mereka tabrakan dengan sebuah truk. Tapi sekali lagi Zora tetap tidak percaya dengan adiknya. Setelah itu, Zora berbicara dengan Aksa tentang apa yang dialami Ninda. Mau gak percaya, tapi Ninda terus mengatakan hal yang sama. Dia lalu meminta solusi pada Aksa tentang sesuatu yang bisa menjelaskan keadaan Ninda. Aksa bilang, dia punya satu kenalan seorang paranormal yang dulunya adalah teman papanya. Namun Zora malah menganggap Aksa tidak rasional. Tepat jam 11 malam, alarm Ninda berbunyi karena waktunya minum obat. Dia turun dari kamar menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun tiba-tiba, pintu dapur terbuka dengan sendirinya yang disertai angin dan petir yang menggelegar. Ninda memberanikan diri menutup pintu itu. Namun tiba-tiba sosok suara wanita memanggil namanya. Dia menoleh ke belakang dan sosok wanita menyeramkan berdiri di balik pintu. Ninda yang ketakutan berteriak sampai terluka kena pecahan gelas yang dia jatuhkan. Zora dan kedua pembantunya yang mendengar teriakan Ninda langsung bergegas menghampirinya. Ninda menjelaskan apa yang dia lihat dan Zora pun memeriksanya. Zora memang tidak melihat apapun, tapi sosok itu terus menghantui Ninda. Zora memeriksa kedua kalinya, barulah sosok itu nampak di depan matanya gara-gara kebulet kain putih di jemuran. Esok harinya, Aksa memaksa membawa Zora dan Ninda ke rumah Sekar. Di sana dia disambut oleh seorang pemuda jutek bernama Dava. Karena Dava cuek, muncullah satu lagi cewek ramah bernama Elma. Keduanya adalah anak kembar dari Bu Sekar sekaligus menjadi asistennya. Mereka pun dipertemukan dengan Bu Sekar. Namun Zora sama sekali tidak mengingat wanita yang dulu pernah mengobatinya itu. Di sana Bu Sekar mengatakan pada Zora bahwa Ninda memiliki kelebihan sebagai indigo, ditambah bisa melihat masa depan. Namun Zora lagi-lagi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bu Sekar dan membawa adiknya pergi. Di depan rumah Bu Sekar, Zora marah dengan Aksa gara-gara tanpa ngasih tahu Zora, Aksa menjadi tangan kanan Yudi untuk pembangunan hotel dan dijanjikan jabatan mentereng yang sebenarnya sangat tidak disukai oleh Zora. Sebenarnya Ninda ingin bertemu kembali dengan Bu Sekar, namun Zora melarang keras dan menganggap apa yang dibilang Bu Sekar itu konyol. Sehingga Ninda pun ngambek dengannya. Malamnya saat Zora nonton berita, dia dibuat terkejut saat melihat sebuah kecelakaan bus dari sekolah adiknya. Hal itu karena awalnya dia tidak percaya bahwa sang adik bisa melihat masa depan. Di mana waktu itu Ninda berusaha menggagalkan keberangkatan bus tersebut. Ternyata bus yang memuat teman-teman Ninda mengalami kemalangan dan banyak korban. Sementara Ninda yang tidur tiba-tiba terbangun setelah mendengar pintu kamarnya diketuk. Dia mengira itu adalah kakaknya. Namun setelah diperiksa, dia tidak melihat siapapun. Barulah saat dia kembali ke kamar, di balik tirai jendela kamarnya berdiri sosok bayangan. Ninda memberanikan diri bertanya apa yang sosok itu mau. Tapi sosok itu menjawab bahwa dia menginginkan Ninda. Gadis itu langsung berusaha keluar, namun pintu kamarnya mendadak terkunci. Sosok wanita hamil itu juga semakin mendekati Ninda yang membuatnya histeris. Zora yang mendengar teriakannya langsung menyusulnya dan Ninda sudah terluka parah di perutnya. Ninda pun segera dilarikan ke rumah sakit. Aksa sengaja membawa Bu Sekar dan Elma untuk melihat keadaan gadis tersebut. Bu Sekar melihat luka di perut Ninda dan menyamakan dengan luka di perut Zora. Tetapi Zora mengaku bahwa luka di perutnya bekas cakaran binatang. Bu Sekar pun menjelaskan siapa Zora yang sebenarnya. Seorang gadis indigo yang ditutup mata batinnya 17 tahun yang lalu oleh Bu Sekar karena permintaan orang tuanya. Zora juga ditunjukkan lukisan wanita hamil yang dia buat di rumah lamanya untuk membuka ingatannya. Bu Sekar kembali menjelaskan bahwa sosok jahat bernama Widuri itu ingin merasuki tubuh Ninda sebagaimana dulu ingin masuk ke dalam tubuh Zora. Widuri mengejar orang indigo karena memang bisa ditempati sebagai tubuhnya yang hidup menjadi manusia seperti parasit yang menempel pada inangnya. Sayangnya kelebihan Ninda sudah tidak bisa ditutup karena kemampuannya sudah berkembang. Bu Sekar berpesan pada Ninda bahwa dia harus melawan karena Widuri akan datang lagi dan benar-benar akan masuk ke dalam tubuhnya. Ninda juga butuh bantuan dari saudaranya karena jika hanya kekuatan Bu Sekar sendiri tidak akan cukup, yaitu dengan cara membuka kemampuan Zora kembali. Namun dia akan menjadi incaran Widuri lagi seperti dulu. Sebagai penangkal,
Bu Sekar memberikan sebuah tasbih pada Ninda yang harus digantung pada pintu rumah. Malam harinya saat Ninda tertidur di ruang TV, dia terbangun karena mendengar suara sesuatu yang rontok. Saat dia cek, rupanya tasbih pemberian Bu Sekar lah yang sudah putus dan morat-marit. Widuri muncul lagi dan terlihat semakin marah. Ninda cepat-cepat masuk ke dalam kamar kakaknya. Bahkan pintu kamar Zora pun dibuka oleh Widuri. Ninda yang tadinya bersembunyi di balik selimut, tiba-tiba menghilang diseret oleh Widuri. Zora mengejar sang adik dan menemukan bercak darah. Ternyata Ninda bersembunyi di lemari dapur dengan keadaan kaki yang terluka. Esok harinya, Zora telah siap dibuka mata batinnya demi menolong sang adik. Bu Sekar juga mengatakan, jika kemampuan itu sudah dibuka, maka tidak akan bisa ditutup lagi. Demi Ninda, Zora pun rela. Ritual pun dimulai. Dalam sekejap, Zora perlahan-lahan kembali melihat masa lalunya di saat baru lahir, hingga pada kemampuan indigonya ditutup oleh Bu Sekar atas permintaan orang tuanya. Di mana waktu itu Bu Sekar juga mengusir setan Widuri dari rumah Zora. Setelah itu, barulah kemampuan Zora telah kembali. Namun dia masih belum mampu mengendalikannya sampai Zora tak sadarkan diri beberapa hari. Hingga beberapa hari kemudian akhirnya Zora sadar dan siap menjalani kehidupan baru dengan kemampuannya. Baru juga sadar, Zora sudah mendapat telepon dari karyawannya yang mengatakan bahwa ada lukisannya yang akan dijual mengalami kerusakan. Sebagai pecinta seni, Zora langsung capcus ke galeri untuk memeriksanya. Sesampainya di galeri, Zora melihat seorang pria paruh baya berdiri sendirian. Zora mengira itu adalah pengunjung galeri, namun setelah dia dekati, ternyata itu adalah setan bermata bolong. Zora berlari sekuat tenaga, tetapi setan itu mengikutinya. Apalagi pintu juga terkunci yang membuat Zora kedodoran untuk membukanya. Setelah pintu berhasil terbuka, Zora malah masuk ke dalam gudang di mana di sana tersimpan patung wanita bersanggul. Ternyata benar apa yang dikatakan pengunjung galeri beberapa hari yang lalu. Patung itu benar-benar bisa hidup, bahkan menari. Siapa yang tak terkaget-kaget melihat benda mati ternyata bisa joget cantik. Zora lalu berlari ke sebuah ruangan dengan ngos-ngosan, namun dia masih saja diteror dengan suara pintu yang diketuk. Tapi itu bukanlah setan, melainkan Aksa dan Ninda. Mereka kemudian datang ke rumah Bu Sekar. Di sana Bu Sekar mengajari Zora untuk mengendalikan kemampuan yang dia miliki, serta belajar bagaimana saling mengalirkan kekuatan dengan Ninda. Terutama untuk menghadapi Widuri, iblis terkuat yang mengancam nyawa mereka. Sementara itu, Ninda diminta Elma untuk sholat terlebih dahulu sebelum menjalankan pelajaran. Namun sebelum itu, Elma bercerita padanya bahwa ibunya sengaja menyembunyikan kemampuannya sebagai paranormal. Karena kemampuannya sebagai indigo tidak hanya menyusahkan diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang terdekatnya. Bahkan dulu Bu Sekar pernah diusir ibunya karena dianggap aneh. Hanya saja suaminya lah yang mau menerimanya. Hingga suatu kejadian 2 tahun yang lalu, Bu Sekar menangani satu kasus. Ditemani sang suami yang bernama Anwar, Bu Sekar mengobati seorang perempuan yang kesurupan. Namun setelah berhasil, ternyata suami Bu Sekar malah jadi korban setan yang dia usir hingga meninggal secara mengenaskan. Bu Sekar sendiri juga menceritakan hal itu pada Zora dan Aksa. Setelah bercerita, Ninda pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Namun rupanya Widuri telah mengikuti dirinya dan menerornya. Bahkan Ninda dibanting oleh makhluk menyeramkan tersebut. Teriakan Ninda mengundang Zora dan yang lain untuk menghampirinya. Ninda saat itu sudah dalam keadaan tak sadarkan diri di cengkeraman Widuri. Untungnya Bu Sekar berhasil mengusir setan wanita hamil tersebut. Tapi ternyata setan itu belum benar-benar pergi. Dia nggak suka jika Bu Sekar mencampuri urusannya, sehingga anak perempuan Bu Sekar jadi korban iblis jahanam tersebut. Elma terlempar dari lantai 2 dan tewas seketika tertancap di ujung pagar. Bu Sekar histeris karena telah kehilangan 2 orang yang dia sayangi. Esok harinya Elma pun dikebumikan. Sementara Ninda harus menjalani perawatan di rumah sakit. Bu Sekar benar-benar terpukul. Namun dia tak mau berlarut-larut dan masih ingin membantu Zora. Meskipun mendapat tentangan dari anak laki-lakinya,
Dava. Bu Sekar pun menjelaskan bahwa menjadi orang yang punya kelebihan seperti dirinya bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Tapi sampai detik ini, Bu Sekar terus mempertanyakan apakah begitu kemampuan seorang indigo, karena hal itu membuatnya harus kehilangan orang-orang yang disayang bagaikan kutukan. Setelah itu Bu Sekar menemui Zora di rumah sakit. Zora pun langsung meminta maaf pada Bu Sekar karena tanpa sengaja telah membuat nyawa anaknya melayang di tangan Widuri. Zora lalu menceritakan bahwa dia sudah melihat masa lalu Widuri. Ternyata semuanya terhubung dengan keluarganya. Dengan kemampuan melukisnya, Zora menunjukkan awal mula petaka terjadi, di mana dahulu nenek Zora yang bernama Rani juga merupakan seorang indigo. Kakek Zora yang bernama Adiwirya dan istrinya berambisi menjadi orang yang kaya raya hingga 7 turunan. Sebagai seorang indigo, Rani bisa berkomunikasi dengan iblis pesugihannya. Rani bilang pada Adiwirya bahwa pesugihan mereka meminta tumbal seorang wanita hamil. Kebetulan di desa itu ada wanita hamil tua yaitu Widuri dan Rani mengincarnya. Sehingga di waktu yang tepat, Widuri ditangkap dan dipersembahkan untuk setan demi mendapatkan kekayaan. Dan benar sekali, setelah menumbalkan wanita hamil, Adiwirya menjadi orang yang sangat kaya raya dan dikaruniai seorang putri, yaitu Mira Adiwirya, ibunya Zora. Namun ternyata Widuri nggak rela. Dia datang kembali dan berusaha hidup di tubuh anaknya Rani. Namun karena bayi itu bukan indigo, jadi Widuri tak bisa menguasainya. Untuk itu Widuri beralih akan masuk ke dalam tubuh Rani. Namun sebagai orang yang mengerti bahwa seorang indigo akan mudah menjadi inang makhluk astral, maka dia menghabisi nyawanya sendiri sebelum dikuasai oleh Widuri. Karena keturunan Rani yang menjadi indigo hanya Zora dan Ninda, maka Widuri datang kembali untuk menguasai mereka. Zora juga menggambarkan bahwa Widuri tidak hanya ingin hidup di badan manusia saja, tetapi juga ingin melahirkan anak. Itu karena dia tewas sebelum sempat melahirkan anaknya. Jika sampai itu terjadi, Bu Sekar bilang dunia akan jadi sangat mengerikan karena akan ada anak dari makhluk tak kasat mata lahir ke dunia. Akan ada peradaban baru dari alam kematian. Di saat Zora makan malam, tiba-tiba didatangi oleh arwah Pak Agus, ayahnya Aksa. Pak Agus menunjukkan pada Zora kebenaran tentang kematiannya. Di mana pada tahun 2005 di Bogor saat Pak Agus masih jadi karyawan Adiwirya, dia melihat majikannya itu di tengah malam keluar rumah. Pak Agus nekat mengikuti majikannya tersebut yang ternyata menyembah tumbal yang dikubur di bawah pohon beringin yang sangat besar. Sayangnya kehadiran Pak Agus diketahui oleh Adiwirya sehingga dia pun dikejar dan dihabisi. Adiwirya kemudian memanipulasi kematian Pak Agus dengan menggantung di pohon sehingga terlihat seperti bunuh diri. Zora pun tak kuat menahan tangis. Bahkan untuk menceritakan pada Aksa pun dia ragu. Tapi dia harus menyampaikan hal itu. Zora juga menyampaikan pesan dari Pak Agus untuk menyampaikan selamat tinggal untuk Aksa. Pak Agus juga mengatakan bahwa kematiannya adalah bukti dari keserakahan, dan jika Aksa hidup dalam lingkaran itu, maka artinya Aksa hidup dalam lingkaran setan. Setelah mendengar cerita dari Zora, Bu Sekar bilang bahwa Widuri bisa dihancurkan jika tulang belulang Pak Agus dibakar. Malam itu Aksa langsung berangkat ke Bogor untuk mengambil tulang belulang ayahnya setelah berkoordinasi dengan orang rumah. Di saat yang sama, Aksa juga mantap keluar dari perusahaan Wahyudi. Mengetahui hal itu, Wahyudi jadi marah besar. Setelah sampai di Bogor, Aksa langsung melihat tengkorak sang ayah. Sementara Dava yang tadinya seorang yang cuek dan jutek, kini dia berubah total dan siap membantu sang ibu. Ketika Aksa akan kembali ke Jakarta, dia mendadak ditabrak sebuah truk besar hingga terguling ke jurang yang ternyata pelakunya adalah anak buah Wahyudi. Orang-orang di rumah menjadi gelisah karena Aksa tidak mengangkat telepon dari Dava. Sedangkan waktu untuk mengakhiri kisah Widuri semakin menipis. Zora dan Bu Sekar saling menyalurkan energi agar Widuri tidak bisa masuk ke dalam tubuh Zora ataupun Ninda. Karena Zora kurang fokus, akhirnya Widuri merasuki tubuhnya. Zora kini berubah jadi orang yang berbahaya. Widuri juga sangat bahagia karena telah berhasil menguasai tubuh Zora. Dia juga memperbudak Dava agar membuatkannya makanan. Sesuai perintah sang ibu, Dava menuruti keinginan Widuri dan menemaninya makan. Tetapi lama-lama Widuri semakin ngelunjak.
Dia berhalusinasi menjadi orang kaya dan berlagak menguasai harta Adiwirya. Setelah keluar dari mobil dan pingsan, beberapa saat kemudian Aksa kembali sadar. Dia lalu berusaha mengambil ponselnya untuk menghubungi Bularas. Sayangnya suara Aksa saat itu tidak jelas, dan tiba-tiba Ninda terbangun dari ketidaksadarannya. Bu Sekar kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Zora, sehingga Bu Sekar meminta bantuan dari Ninda untuk menyelamatkan kakaknya. Widuri semakin kelewatan, masa dia pengen punya anak dengan Dava? Jelas Dava sangat ketakutan lah. Di saat Widuri lengah, Dava mendorongnya, lalu dipeganglah kedua tangan setan itu dengan bantuan Bu Sekar yang hampir saja mengusirnya dari tubuh Zora. Namun sayang Widuri sangat kuat sampai membuat Bu Sekar dan anaknya terluka. Ninda yang baru saja sampai di Bogor sangat syok setelah tahu bahwa Aksa kecelakaan dan segera akan dibawa masuk ke ambulan. Tapi Aksa masih sempat memberitahu Ninda di mana letak tumbal itu. Widuri sendiri semakin menggila. Dia naik ke atas meja dan bertingkah seperti monyet. Di dalam cermin, Zora berbicara pada Widuri yang merasukinya. Dia meminta setan itu agar keluar dari tubuhnya. Namun Widuri mengancam Zora akan ada yang mati. Zora berusaha kuat melawan setan di tubuhnya. Namun Widuri lebih kuat dari dirinya. Dava berusaha kabur namun pintu terkunci sehingga Widuri mengejar dan menusuk punggungnya. Pemuda itu masih mampu berlari dan kejar-kejaran dengan Widuri. Sampai pada akhirnya mereka berdua terjun bebas dari balkon dan membuat Dava tak sadarkan diri. Widuri kembali berniat membunuh Dava. Namun untungnya Bu Sekar sadar sehingga dia menggagalkan niat jahat Widuri. Tapi lagi-lagi Widuri melawan dan mencoba mencekik Bu Sekar. Dava yang sadar kembali bangkit dan menolong sang ibu. Di saat yang tepat, Ninda juga datang dan memberikan tulang tumbalnya pada Bu Sekar. Tulang belulang itu langsung diberikan sesajen dan dibacakan doa yang kemudian dilemparkan ke dalam api oleh Bu Sekar. Akhirnya iblis jahat itu pun keluar dari tubuh Zora. Meskipun begitu, Bu Sekar bilang pada Dava bahwa semuanya terlambat karena Purnama sudah tertutup. Dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan di akhir cerita, Aksa menguburkan jasad ayahnya, begitu juga dengan Dava dan Bu Sekar. Rumah Zora di Bogor pun kini dijual. Ada yang mau beli? Hubungi nomor yang tertera ya. Pak Yudi dan antek-anteknya juga telah ditangkap oleh polisi. Dan hari bahagia Aksa dan Zora telah terlaksana. Mereka menikah dan Zora berhasil dihamili oleh Aksa. Tiba-tiba Zora melihat sekilas bayangan lewat di pintu kamarnya. Dia menuju ke kamar Ninda dan ternyata sang adik sedang menangis. Ninda bilang dia bermimpi akan ada kekacauan besar. Dia mimpi akan ada peradaban yang gelap. Widuri ingin masuk ke badan manusia dan hidup sebagai manusia. Ternyata saat Widuri ditumbalkan, Rani berjanji beserta keturunannya akan membantu melahirkan anaknya ke dunia. Apakah anak itu ada di perut Zora? Kita tunggu saja apakah akan ada film keduanya. Sampai di sini dulu ya. Bye.